Ramadan datang, iklan sirup pun bermunculan. Seolah menjadi sejoli yang tak terpisahkan, sirup memang sangat identik dengan bulan Ramadan. Kebiasaan masyarakat Indonesia mengkonsumsi minuman manis memang dijadikan para produsen manis rasa buah bersiap-siap menangkuk keuntungan sebesar-besarnya. Lantas, kenapa sirup bisa menjadi favorit tanah air? Tidak ada catatan pasti sejak kapan sirup mulai dominan menjadi minuman buka puasa. Tetapi beberapa pendapat menyebut populernya sirup mulai mencuat ketika iklan mulai merajalela di media televisi. Dengan mengaitkan anjuran berbuka Rasulullah, yakni air dan kurma yang tergolong manis, sirup mulai digadang-gadang menjadi alternatif minuman penghapus dahaga. Dan peluang ini diambil oleh produsen yang bekerja sama ya dengan orang-orang media untuk membuat sebuah pemikiran ya, atau saya bilang mindset bahwa kalau berbuka itu dengan sirup tertentu ya. Sirup ini adalah bagian dari kebersamaan di dalam bulan Ramadan. Nah ini karena terus menerus sehingga kita percaya gitu. Kalau berbuka ini cocoknya harus pakai sirup. Sirup dianggap sebagai pengganti pemanis tetapi dengan rasa yang lebih kaya. Masyarakat Nusantara di masa lampau seringkali menyajikan serbat, yaitu campuran air dingin, pemanis, dan juga melon ataupun belewah. Serbat juga jamak dikonsumsi oleh masyarakat muslim di luar negeri sebagai pilihan minum ketika berbuka. Dari serbat lemon, jeruk, sampai mangga dan nanas. Dalam catatan Anthony Reid, sejarawan asal Selandia Baru, kebiasaan mencampur air dengan lemon, kayu manis, dan buah pala memang telah populer sejak abad ke-14. Justus van Maurik, salah satu pengusaha cerutu asal Belanda menyebut dirinya menemukan banyak pedagang Tionghoa yang menjajakan air buah-buahan alias sirup pada tahun 1800-an. Nah ini memang hal ini dimungkinkan karena kita dikaruniai kekayaan alam ya. Baik nabati, hewani. Nah, kearifan lokal pada saat itu melihat bahan-bahan ini memberikan manfaat bagi tubuh, terutama kesehatan tubuh. Saat itu, minuman favorit orang Belanda di tanah air adalah seltzer water alias minuman bersoda. Tetapi karena harganya yang mahal, bahkan untuk orang Belanda, mereka pun terpaksa mencari alternatif lain. Kesempatan itu yang dilihat oleh Chin Lung Ji, etnis Tionghoa pendiri pabrik limun pertama di Batavia. Limun yang diberi merek Lukhode diluncurkan pada tahun 1920 di kawasan Dosarwe yang kini menjadi Asam Reges Sawah Besar, Jakarta Pusat. Mengkombinasikan rasa buah dan soda yang ringan, bahan utama limun terdiri dari asam sitrat, air, sari buah, gula, air soda, dan karbon dioksida, lalu dikemas dalam botol kaca. Karena pada saat itu minuman-minuman ini hanya didatangkan dari luar, jadi masih barang import lah. Nah, selanjutnya dia membuat minuman yang mirip. Pada saat itu bahkan disebut air Belanda palsu. Nah, kemudian dibuat, banyak orang yang menikmati, dan karena animo masyarakat tinggi, banyak pengusaha atau pebisnis melihat ini adalah peluang untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga mereka juga berlomba-lomba membuat pabrik-pabrik yang sama untuk mampu menjual produk yang sama. Penjualan limun pun melesat. Beberapa daerah dan produksi rumahan mulai membuat limun dengan ciri khasnya masing-masing. Rasa limun semakin bervariasi dari jeruk, lemon, anggur, sarsaparilla, leci, sampai kopi. Saking meledaknya limun, bahkan sampai timbul istilah air Belanda palsu di pasaran. Sementara pabrik sirup tanpa soda baru didirikan pada tahun 1923 di kota Surabaya, Jawa Timur. Meski memakai nama limun, minuman yang dihasilkan Jesse van Drongelen dan Helvah ini lebih cocok jika disebut sirup tak bersoda. Dibuat tanpa pengawet serta rasanya yang variatif, dalam sebulan pabrik Siropen bisa menghasilkan sampai 10.000 botol. Penjualan limun dan sirup baru anjlok seiring munculnya minuman soda asal Amerika. Mereka masih menggunakan teknik konvensional, jadi tidak berupa bentuk pabrik industri yang menghasilkan begitu banyak. Tapi mereka masih mempertahankan teknik-teknik dan juga bahan-bahan yang dulu dibuat, sehingga mereka tetap menjaga cita rasanya itu. Yang menarik dari awal kemunculan sirup, semua selalu memakai botol dari kaca bening. Berbeda dengan botol kecap ataupun saus yang berwarna hijau dengan kesan lebih gelap.
Kaca tidak bereaksi dengan bahan kimia apapun yang dikemas di dalamnya. Selain pori-pori yang tak dapat ditembus, kaca juga dapat membiaskan matahari sehingga melindungi zat-zat di dalam produk dari kerusakan akibat sinar UV. Memang sirup ini kan tidak diisi penuh. Mungkin kelihatannya kayak pelit nih gitu ya. Tapi sebenarnya dia memang dimaksudkan untuk apabila ada distribusi, itu pada saat ada tekanan udara, dia tidak pecah atau meledak. Jadi dia masih ada ruang gitu. Juga botol yang di bagian atasnya itu ada jarak dan cukup panjang supaya udara pada saat dibuka mungkin ya, atau di tempat-tempat yang rentan terhadap udara yang bisa saja masuk ke dalam botol, itu jauh lebih kecil kemungkinan itu. Karena kalau udara dari luar masuk, dia bisa saja membawa bakteri dan ini bisa mempercepat sirup atau bahan yang ada di dalamnya ini menjadi rusak. Sementara warna bening dipilih sebagai salah satu strategi pemasaran karena konsumen akan dapat melihat warna-warni sirup yang menggoda. Secara teori hygiene dan sanitasi, memang botol kaca nih dianggap lebih aman dibandingkan botol plastik. Karena kontaminasi kimianya itu lebih rendah dibanding botol plastik. Pada saat terkena panas atau dia terkena panas yang tinggi, zat-zat kimianya yang ada di plastik itu bisa terurai dan bisa mengkontaminasi sirup itu sendiri. Botol kaca sendiri telah ditemukan oleh bangsa Venesia 7.000 tahun sebelum Masehi. 4.000 tahun setelahnya, botol kaca digunakan secara luas dan menjadi pengganti kendi. Meski terlihat hanya sebagai botol biasa, ada beberapa syarat desain yang harus dipenuhi untuk menjadi wadah sirup. Bahkan beberapa lekukan yang terlihat tak penting sangat vital bagi botol sirup. Salah satunya adalah pen yang ada di dasar botol. Pen biasanya terlihat dari cekungan yang ditandai dengan pola mirip jahitan. Pen yang bertugas memberi keseimbangan pada botol ternyata juga bisa menciptakan ilusi optik bahwa botol sirup terlihat lebih besar dari ukuran sebenarnya. Perpindahan cairan yang disebabkan oleh lekukan membuat ukuran botol tampak lebih besar dibanding botol lain meski ukurannya sama. Pen juga berfungsi mengurangi jumlah endapan saat sirup dituangkan ke dalam gelas.